Baik, selamat berjumpa kembali di channel Diki Sang Jelajah. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk saudara kita dari Gorontalo yang diduga tertembak karena salah sasaran dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita, sobat pediler di sana. Saya tidak tahu lagi harus menyampaikan apa. Yang jelas, saya secara pribadi berduka secara mendalam dan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Baik, pada video kali ini saya tidak akan meminta like atau subscribe, saya hanya ingin meminta kepada sobat-sobat bediler semua, kepada para penghobi senapan angin ini adalah hobi yang legal sebenarnya, cuman saya minta dengan sangat agar jaga kehati-hatiannya, agar selalu berhati-hati dalam penanganan senapan angin ini. Karena memang senapan angin ini bukan alat main-main ya. Sangat berbahaya sekali, makanya ada peraturan pemerintah dari peraturan Kapolri itu yang memasukkan senapan angin ini ke dalam kategori senjata api. Karena memang mematikan dan apabila ada yang salah ini bisa berakibat sangat fatal sekali. Mudah-mudahan ini tidak terulang dan saya akan mengulas mengenai eh, atau sharing edukasi mengenai penanganan senapan angin ini agar tidak berakibat fatal. Meskipun memang kita ketahui bersama yang namanya kecelakaan ya kita tidak tahu. Tetapi setidaknya kita minimalisir dengan menjalankan prosedur yang tepat. Saya tidak berniat menggurui di sini, saya tidak berniat untuk memberi sesuatu yang lebih menggurui, mengajarkan, tidak. Kita hanya seputar sharing saja, sepemahaman saya. Barangkali ada yang lebih mengerti atau lebih paham dari teman-teman semua, silahkan boleh ditambahkan, ditulis langsung di kolom komentar. Baik, yang pertama saya bahas dulu untuk penanganan senapan angin. Ini adalah alat yang sangat berbahaya. Uklik, PCP, apapun ini adalah alat yang benar-benar sangat berbahaya sekali. Baik, yang pertama yaitu posisi laras ya, ujung laras isi ataupun kosong, ada gasnya ataupun tidak, ada pelurunya atau tidak, selalu kita perlakukan ini, kita perlakukan isi gas dan isi peluru. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekalipun mengarahkan moncong laras ini ke arah-arah yang berbahaya. Di sebelah kiri dan kanan saya tembok, saya praktekkan dan ini benar-benar aman ruangannya. Jangan sampai mengarahkan seperti ini. Apalagi ada orang di sekitar kita. Jangan pernah sekali-kali mengarahkan ini, meskipun kosong, meskipun tidak ada pelurunya, meskipun tidak ada anginnya atau tidak ada gasnya. Yang pertama adalah jangan pernah mengarahkan laras ini. Selalu kita anggap ini berisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali saya dekatkan menyimpan jari kita di bagian sini. Karena kalau tergerak atau apa, ini kan kosong. Ini kan nggak ada pelurunya. Sekali lagi, jangan pernah perlakukan seperti itu. Perlakukan ini isi, ini ada pelurunya. Makanya biasakan seperti ini. Ya syukur-syukur di sini. Kalau mau kita berburu atau apapun ceritanya mau uji target, dalam tahap persiapan harus seperti ini. Jangan memasukkan ke depan trigger. Apapun ceritanya, kita harus hati-hati. Jadi pertama laras hati-hati, jangan diarahkan kemanapun. Yang kemudian posisi ini, posisi telunjuk itu ya. Yang ketiga dalam posisi penyimpanan. Saya udah pernah bahas dalam video sebelumnya bagaimana menyimpan ini agar aman. Yang pertama tidak terjangkau oleh anak-anak karena selalu ada sedikit gas yang disisakan, tapi kita selalu uji. Ketika akan mau disimpan, selalu kita tes, bila perlu 3 kali dan dilisankan. Aman, aman, aman.
Jangan pernah memberi yang lebih terhadap angin. Jadi kita nyisakan angin kalau di uklik satu atau dua pompa cukup, atau satu juga mungkin cukup. Kalau di PCP diatur aja, yang penting jangan terlalu habis, tapi jangan sampai membahayakan. Penyimpanannya hati-hati, jangan sampai terjangkau oleh anak kecil. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian yang memang dipakai main-main oleh anak kita yang pola pikirnya belum nyampe, belum dewasa. Makanya kita yang dewasa, kita yang sudah paham, dalam penyimpanan ini harus hati-hati. Baik, kemudian yang eh, selanjutnya yaitu apapun ceritanya, saya simpan dulu. Apapun ceritanya, kita mau tes, kita mau menguji target, kita mau nguji ini nitik atau ngacak, itu jangan pernah menggunakan senapan angin di area publik. Apapun ceritanya, jangan sampai menggunakan senapan angin di area publik. Loh, kalau berburu bagaimana? Berburu kan area publik. Kita lengkapi izinnya, itu secara prosedural. Dan kalau memang sudah di lapangan, jangan pernah menembakkan seperti tadi. Ketika berburu, jangan pernah menembakkan seperti ini, lurus ya. Karena kita tidak tahu yang di depan kita apa. Apalagi pandangan kita terbatas, terhalang daun atau apapun, itu jangan pernah. Jadi kalau tidak posisinya miring seperti ini, beberapa derajat ke atas, bisa mungkin 45 derajat atau berapa derajat, kita harus pastikan ini lepasannya peluru itu aman ke daerah yang memang 100% kita yakin. Jadi ketika kita menembakkan peluru, itu tingkat keyakinan kita harus berapa persen? 100%. Perkenaannya nanti bagaimana tidak masalah, tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya arah tembakan kita ini 100% aman. Ketika 99, persen itu 99,9 aja, jangan tembakan. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengendalikan senapannya sama mimis ketika ada di senapan. Tapi ketika mimis itu keluar dari laras kita, itu sudah kita nggak bisa apa-apa. Nah, makanya kita harus bisa mengendalikan ketika itu dalam kendali kita. Jadi yang pertama, jangan menembakkan vertikal ketika di alam, kecuali di lapangan tembak yang sudah jelas di depannya itu terhalang oleh mungkin tembok, pasir atau apapun itu baru mungkin boleh karena dalam lomba-lomba itu memang vertikal. Tapi di depannya tuh udah jelas bentok gitu. Ada tembok, ada pasir-pasir yang jelas memang terhalang. Bahkan dalam lapang-lapang tembak yang resmi itu beberapa meter selalu disekat-sekat di atasnya. Mohon maaf, itu untuk menghindari rekoset ya, atau peluru yang mental kalau terkena bahan-bahan yang memang bisa mementalkan peluru tersebut. Jadi kalau memang di lapangan, jangan pernah melakukan gerakan-gerakan atau arah tembakan yang memang kita tidak yakin peluru itu akan loncat kemana. Tolong hati-hati, hati-hati sekali lagi, karena jangan sampai hobi yang eh, udah bener ini karena prosedurnya kurang tepat, karena ada kelalaian, itu bisa menyebabkan korban jiwa, bisa menyebabkan hal yang sangat fatal sekali. Mudah-mudahan kejadian yang tadi, saya juga kaget, kejadiannya sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 Mei ya, saya baru dapat kabar tadi ketika lihat berita, saya cek di Kompas TV dan di Detik ya, kronologinya kurang lebih ya, saya kurang kurang begitu paham, makanya saya juga tidak mau menjustifikasi bagaimana, karena ini udah ada di ranah kepolisian, saya juga tidak mau ikut terlalu dalam, hanya baca di Detik itu yang menggunakan senapan angin mau menguji tembakan di jarak 50 meter. Nanti teman-teman boleh cek di Detik ya, sekitar tanggal 2 Mei, mau uji tembak, nggak tahu mungkin uji akurasi, nggak terlalu paham. Kemudian korban lewat dan terkena di bagian dada. Makanya jangan pernah melakukan pengujian, pengetesan dalam bentuk apapun di luar lapang tembak. Makanya memang di regulasi kita ini untuk masuk di perbakin ini harus masuk ke klub. Jadi untuk eh, teman-teman sehobi, teman-teman berdealers yang ada di Nusantara ini yang sudah bergabung, silahkan aktif, perbanyak edukasi. Yang belum bergabung silahkan bergabung di klub menembak masing-masing wilayah.
Insya Allah ada, biasanya ada. Nanti tinggal di kontak saja. eh, Barangkali ada yang mau sharing, silahkan. Itu pasti ada di setiap wilayah, setahu saya ada ya. Ya nggak tahu kalau jaraknya jauh atau dekat itu sih relatif. Cuma nanti di klub akan diarahkan, ada edukasi mungkin ketika ada kegiatan-kegiatannya. Baik, itu aja beberapa hal untuk apa ya, saya bukan mengomentari, hanya mengingatkan teman-teman sehobi ini jangan sampai terjadi kesalahan yang fatal. Kita doakan segala permasalahannya selesai, kita berdoa mudah-mudahan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Jadi ingat pengendalian senapan angin, kita harus melakukan bahwa senapan itu adalah alat yang berbahaya, apapun itu ceritanya. Kita tidak berbicara harga, tidak kita berbicara jenis, yang namanya senapan itu tetap berbahaya. Oke, salam satu laras dan tetap berhati-hati. Terima kasih.